untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Saudara-saudara kita yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya dan beri keberkahan. Anak-anak kita, pasangan kita, kita doakan semoga menjadi saleh dan salihah, bisa menemani kita di surganya Allah kelak. Dan kita yang hadir majelis ini mendapatkan husnul khatimah pada akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Malam tirakatan nggih. Nah, kita awali tirakatan ini dengan kajian surat Al-Fil. Nah, penjajahannya siapa? Abrahah, ya. Penjajahannya Abraha mau ke kota Mekah, ya, tetapi Allah hadir untuk membackup kaum Quraisy ketika itu, ya. Jadi kemenangan kaum Quraisy atas Al-Fil itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga kemerdekaan Indonesia itu hasil perjuangan apa anugerah Allah? Anugerah Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita. Sehingga kalau saya bertanya, kemerdekaan itu sebenarnya miliknya kita apa miliknya para pahlawan? Miliknya para pahlawan, karena kemerdekaan itu adalah sebuah cita-cita yang diperjuangkan oleh mereka. Gimana caranya? Orang-orang asing di negara ini harus keluar dari negara Indonesia. Akhirnya mereka berhasil, baru merdeka. Kalau kita sudah merdeka apa belum? Malu rasanya kalau kita bilang merdeka sementara hutang-hutang kita masih banyak. Malu rasanya kalau kita bilang merdeka, sholat subuhnya tidak bisa bangun sendiri. Malu rasanya kita bilang merdeka kalau bacaan sholat kita masih tidak tahu artinya. Kudu malu berkaca, ya. Katanya merdeka, tapi kok utangnya akeh. Katanya merdeka, kok subuhan masih digugah. Katanya merdeka, kok sholat lail ndak bisa menjadi kebiasaan. Katanya merdeka, ya, ngeluarin sedekah 100.000 aja begitu mikir-mikir baru keluar. Nah, ini mengkritisi atas apa yang sedang kita hadapi, bahwa kemerdekaan ini Bapak dan Ibu sebenarnya milik orang-orang sana, orang-orang sebelum kita para pahlawan. Kita tugasnya sekarang harus bisa membebaskan diri dari segala bentuk tekanan hidup kita. Contoh kebodohan, kemiskinan, kesenjangan, apalagi itu yang harus kita lakukan, upayakan. Jadi tidak santai-santai, sehingga hubungan antara lari karung dengan kemerdekaan, hubungan panjat pinang dengan kemerdekaan itu jadi pertanyaan itu, ya. Nilai-nilai di mana posisinya loh. Hanya senang-senang, apalagi sepak bola pakai apa? Rok. Dengan kemerdekaan jadi aneh, ya. Nah, ini harus menjadi kritik, otokritik untuk kita semua, bagaimana merayakan hari kemerdekaan yang sesungguhnya. Baik, kita akan tadabbur surat Al-Fil, ya. Mari kita baca bareng-bareng Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min
sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang mau mencoba pulsa kemerdekaan 50.000? Potong-potong? Tidak ada. Oke, saya akan baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka asfim ma'kul. Ya, artinya A itu apakah, lam belum atau tidak, taro kamu melihat, kaifa bagaimana, fa'ala berbuat, rabbu Tuhanmu, bi terhadap ashabil fil orang yang punya gajah, tentara gajah. Ya, A apakah, lam belum, yaj'al atau tidak, ya yaj'al menjadikan, kaida tipu daya, hum mereka, fi dalam tadlil di dalam kesesatan. Jadi tipu daya mereka itu justru membuat dia tersesat. Wa dan arsala dia mengirim ala atashim mereka tayran burung ababil. Ya, tarmi burung itu melempar him mereka bi dengan hijaratin batu min dari sijil neraka sijil. Ya, fa maka ja'ala menjadikan hum mereka ka seperti asfin daun makul, ya yang dimakan ulat. Nah, Bapak dan Ibu, ini cerita tentang tentara Abrahah yang berkendaraan gajah. Ini terjadi benar apa bukan? Benar, ya. Jadi ini terjadi pada masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu sudah doyan berperang itu sudah lama, menjadi tabiat manusia suka berperang, ya. Oke. Kita lihat apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi ini kayak episode sinetron, Bapak dan Ibu. Ya, jadi bisa dibuat episode sinetron bagaimana tentara bergajah, ya, menyerang kota Mekah, tetapi karena kuasanya Allah, ya, kota Mekah dilindungi, lalu didatangkan tentara berupa burung-burung yang membawa tanah yang terbakar. Nah, ini Abraha itu siapa, Bapak dan Ibu? Jadi dia raja Yaman, membangun gereja besar dan tinggi menjulang, mau menyaingi Ka'bah, karena Abraha ini iri terhadap bangunan Ka'bah. Namanya Kulais, ya, namanya apa? Kulais. Sebab tingginya orang yang mendongakkan kepala untuk melihat puncaknya dari hampir terjatuh kolan suatu peci. Jadi saking tingginya bangunan itu kayak ginilah, ya. Itu peci orang itu yang melihat hampir terjatuh. Maka kolan suah itu nama bahasa Arabnya topi. Jadi miring, ya. Nah, Abraha kemudian memerintahkan kepada bawahannya agar memalingkan orang-orang yang semula pergi ke Mekah. Ia ingin mereka tidak lagi mengunjungi Ka'bah, tapi beralih mengunjungi gereja Al-Kulais namanya. Ini orang Nasrani, ya. Jadi Abraha ini beragama Nasrani. Nah, rencana itu didengar orang-orang Arab.
salah seorang suku Kinanah yang tersinggung kemudian menyelinap masuk ke gereja itu dan meletakkan kotoran air besar di sana. Jadi dipakai untuk jadi WC ya oleh orang Kinanah ini. Kemudian Yaman gempar ya, ribut, ini tempat suci kok ada banyak kotoran manusia ya. Infrastruktur yang menelan biaya besar dilecehkan dan dipecundangi. Mendapat informasi bahwa pelakunya adalah simpatisan Ka'bah, Abraham menginstruksikan pasukannya untuk bersiap, kita hancurkan Ka'bah, kita ratakan dengan tanah. Dikirimlah banyak pasukan ke sana sampai merampas dulu, biar bangsa Arab ketika itu takut tidak mau melawan Abraha. Sampai-sampai pamannya kakeknya Nabi siapa namanya, Abi Thalib, itu punya onta 200 ekor dirampas oleh tentaranya Abraha. Jadi 200 ekor ontanya Abi Thalib itu dirampas ya. Kemudian Abu Thalib karena untanya dirampas mendatangi Abraha. Lalu Abraha mengatakan, kamu mau melawan saya atau kamu mau menyerah? Abu Thalib mengatakan, saya kesini bukan untuk melawan, tapi kepingin ngambil onta yang kau rampas. Ka'bah itu saya biarkan, itu bukan punya kami, itu punyanya Allah. Pasrah ya. Dan memang yang terjadi adalah Allah melindungi kaum Quraisy dari serangan Abraha. Itu ceritanya. Jadi sinetronnya seperti itu. Jadi dibiarkan saja oleh masyarakat Arab ketika itu, karena dia merasa yakin bahwa mesti orang Quraisy itu diberikan rasa aman, kemana-mana dia pergi selalu menang. Akhirnya dibiarkan saja. Ternyata Abraha dengan tentaranya itu hancur setelah diserang oleh kumpulan burung-burung ababil. Pelajarannya apa Bapak dan Ibu? Yang pertama, surat Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekkah. Ini menjadi pembelajaran buat kita Bapak dan Ibu. Jadi ajaran-ajaran Allah itu ya statusnya adalah kebenaran yang absolut. Ya, kita tidak boleh menyalahkan. Kita tidak boleh menentang, ya. Kita tidak boleh melawan aturan-aturan Allah. Mesti Allah yang punya akan marah. Kita lihat beberapa negara sekarang sudah mulai ya, di mana itu yang membakar Al-Quran. Lihat sekarang ya di Swedia, kemudian lihat beberapa yang akan datang, beberapa masa yang akan datang akan terjadi apa ya, ketika Quran ya, ketika kebenaran agama itu dilecehkan. Sudah lihat Az-Zaitun lah, Az-Zaitun sekarang hancur-hancuran itu ya, hancur-hancuran ya. Ini hal-hal sederhana yang harus menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi mari kita sama-sama jaga Islam ini ya. Mari kita sama-sama Islam ini kita tunjukkan kebesarannya ya, sehingga kita benar-benar merasakan kedamaian. Surah Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada Muhammad kisah yang paling baik dengan wahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi Quran itu isinya sepertiganya itu adalah cerita-cerita yang kebenarannya tidak boleh kita ragukan. Ya, Qarun, apalagi Fir'aun, apalagi Musa, Hidir, apalagi Nuh, ya banjir alam semesta ini ya, Adam alaihissalam, itu semua benar Bapak dan Ibu ya. Jadi umur orang itu bisa sampai 1000 tahun, itu bisa benar itu ya, terjadi itu ya. Umurnya Nabi Nuh itu hampir menyentuh 1000 tahun ya, bahkan lebih, ada yang mengatakan lebih. Jadi jangan heran kalau ada manusia-manusia yang berumur panjang. Memang kejadian seperti itu. Dulu pada zaman Nabi Musa, kalau ada kulit kena najis, yang dihilangkan itu bukan najisnya, kulitnya.
Jadi kulitnya yang sayat untuk menghilangkan najis. Pada zaman Nabi Muhammad cukup dengan air. Kenapa bisa seperti itu? Karena karakteristik tubuhnya itu semakin kesini semakin lemah. Ya, kalau dulu kita waktu kecil hujan panas ndak kerasa. Kalau sekarang hujan sedikit anak-anak wis batuk pilek. Ya, jadi semakin kesini semakin lemah sesungguhnya manusia karena kadar kandungan tanah intisari tanah itu semakin berkurang. Sekarang misalkan ada stunting, bertubuh pendek, ya, itu sudah mulai banyak itu. Kenapa? Memang kualitasnya sekarang kayak buah-buahan bisa berbuah sepanjang musim, ya, karena obat pari sekarang coba bayangkan. Ini semakin lama kita semakin lemah, ringkih, ya, terhadap penyakit. Maka ini menjadi pembelajaran, dan saya lihat di PKU itu penyakit ginjal itu banyak karena makanan-makanan yang dikonsumsi yang sifatnya harian. Nah, kita kembali ke ayat ini, Yusuf ayat 3 ini. Jadi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sesungguhnya kebenaran yang harus kita ambil pelajaran dan terjadi sebelum kita, cuman kita tidak mau mengetahui atau mengambil pelajaran. Nah, ini menjadi catatan yang pertama. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Yang kedua, surat ini mengajak Rasulullah dan umatnya termasuk orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah khususnya dari sejarah. Jadi kita harus bisa memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy. Salah satunya karena merekalah yang menjaga rumah pertama dalam kehidupan ini. Jadi Ka'bah itu adalah rumah pertama, awalu, ya, awalu yang pertama kali dibangun, yang pertama kali ada itu adalah Ka'bah. Nah, yang jaga siapa itu? Quraisy dan keturunannya, ya, Quraisy dan keturunannya. Karena yang dia jaga rumahnya Allah yang menjadi standar orang beragama, akhirnya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita kalau memuliakan Allah, memuliakan Al-Quran, memuliakan ajaran-ajaran Allah, maka kita pun akan mendapat kemuliaan. Contoh sederhanalah, kita diperintah untuk memuliakan orang tua. Siapapun yang taat sama orang tua, maka dia akan mendapatkan ridhonya, kemuliaan di masa yang akan datang. Itu contoh. Jadi kalau kita diperintah untuk muliakan dengan penuh kesungguhan, karena di balik itu Allah akan menyiapkan kemuliaan kembali kepada kita. Memuliakan anak yatim, memuliakan fakir miskin, itu adalah bagian-bagian yang perintahnya kepada kita. Nah, ini terjadi pada Quraisy juga. Nah, kita lihat, ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu min batsyan fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Jadi dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatan daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri, adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka. Jadi ini bicara tentang orang umat yang bandel, mbalelo, yang menantang Israel. Lihat aja nanti. Ya, apalagi Amerika misalkan, ya, negara superpower, ya, adidaya. Sekarang itu yang kebakaran di daerah mana itu sudah hampir 100-an yang meninggal itu, padahal mereka negara canggih. Ya, sudah berapa minggu api tidak bisa dipadamkan. Tuh, ya. Jadi malaikatnya berupa api yang membakar mereka. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kecongkakan mereka. Ya, karena kecongkakan mereka. Maka berhati-hatilah Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau kita kepingin terbebas, ya, kepingin menjauh dari apa-apa yang kita tidak harapkan, ya kembalilah kepada aturan-aturan Allah. Minimal di Indonesia ini jangan sampai regulasi tentang LGBT itu disahkan. Ya, kalau itu sudah bisa disahkan, wah, siap-siap kita ini akan dilanda bencana demi
bencana. Lalu jangankan itu, korupsi saja itu sudah, coba kasus siapa kemarin yang nendang anaknya itu, kok bisa langsung ke korupsi gitu ya. Ya enggak? Dendi apa siapa ya? Begitu Allah kalau sudah campur tangan, kalau Allah sudah menghendaki, semua akan merembet itu. Lihatlah Sambo, contoh yang lain. Ya, merembet semua itu. Ya, jadi Allah sudah berkata, Allah sudah menetapkan, kalau mereka melawan, mereka menghalang-halangiku, ya sudah, Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Ya, nah, ini yang terakhir ini terkait pencalonan, pendukungan satu ke satu calon, ya, sudah sebentar lagi konflik itu antara PDIP sama Golkar sama itu, lihat aja ya. Jadi ketika Allah berkehendak disentil aja, ada cara orang menunjukkan bahwa ini nyata-nyata sebuah keburukan dan yang nauzubillah lah. Semoga Allah menjaga kita semua tidak sampai terjadi huru-hara antar masyarakat. Okay. Kemudian yang ketiga, surat Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abrah tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Jadi ini penghormatan terhadap apa? Orang yang memuliakan apa-apa yang Allah miliki. Ya, kalau contoh kita, tidak usahlah Ka'bah, contoh kita ya Al-Quran, kemudian masjid, ya masjid, kemudian apa lagi, tempat-tempat apa? Ya, hal-hal semacam ini mari kita jaga kemuliaannya. Ya, jadi jangan sampai kita merusak kemuliaan tadi, dampaknya bisa buruk kepada kita karena Allah kuasa begitu luas kepada makhluknya. Nah, ini Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasim ibratun liulil albab ma kan hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya kisah-kisah mereka ibrah, menjadi pelajaran liulil albab, ya, untuk orang-orang yang punya pikiran. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Ya, itu bukanlah cerita karangan, tetapi memang benar-benar terjadi di antara mereka dan menjelaskan segala sesuatu. Fungsinya untuk apa? Menjadi petunjuk, menjadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran kepada Ibu, bagaimana kalau di Indonesia ini katakan saja peristiwa G30 SPKI, contoh, ya, ini sebuah peristiwa yang nyata, ya, dan kita harus berhati-hati. Pola-pola yang dikembangkan sekarang adalah pola-pola dengan merubah cara berpikir seseorang, ya, merubah cara pikir seseorang. Adu domba sudah mulai. Lihat siapa komandan Dayak yang satu diadu domba dengan komandan Dayak yang satu lagi. Padahal masyarakat pengikut mereka itu tidak tahu apa-apa. Ya, IKN singkatan dari apa juga mesti tidak tahu gitu loh. Tapi dengan sebegitu desainnya orang-orang itu menjadikan negara ini lambat-lambat menjadi terpecah belah. Kalau sudah seperti itu, ya, gampang untuk dilemahkan. Ya, Bapak dan Ibu, teori semut tahu enggak? Semut komunal itu, Bapak dan Ibu, kalau komunal kan bersatu dia, sering salam-salaman ya kalau ketemu. Tapi kalau dipisah dalam tengah-tengah komunal itu, dipisah di waktu 2 minggu saja, ya, dikasih pembatas antara mereka 2 minggu saja. Setelah itu dilepas, itu pasti kelahi itu. Ya, nanti yang punya komunal semut monggo dicoba. Jadi itu semut, ya, kalau dipisah selama 2 minggu saja, dibentengi ya, tidak usah dikasih ketemu. Itu kalau dilepas mesti saling bunuh itu. Nah, seperti itu sekarang antar Dayak lah.
Itu kan sudah konflik ya, dipelihara konfliknya. Nanti dilepas mesti saling tarung itu. Umat Islam seperti itu juga ini. Ya. Jadi ada kelompok yang memang sengaja untuk memberikan batas, setelah nanti dilepas untuk pemisah saja, setelah dilepas ya sudah, nanti akan tubrukan satu sama lain. Maka hati-hati bagi kita ini, teruslah berpegang pada Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita, bukan bendera. Ya, bukan bendera. Kalau bendera jadi pegang kita, mesti konflik yang terjadi. Tapi kalau kebenaran Sunnah, ya, yang dipegang Quran, yang dipegang, insya Allah kesatuan kita akan utuh. Ini saya contohkan kepada ibu. Orang Nahdien sama orang Muhammadiyah itu punya amal usaha, punya usaha yang mentereng. Ya, PKU Gombong ini adalah dua Muhammadiyah, dua Nahdien. Tapi mereka bersatu untuk menegakkan syariat Islam jadi, Pak. Sekarang sudah punya 2 rumah sakit baru lagi di Sumpil sama di Cilacap dan 7 klinik. Itu awalnya Nahdien dan Muhammadiyah. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tidak bisa. Ya. Jadi harus bersatu, mana yang diperintahkan oleh Allah, ayo kita garap. Ya, ayo kita garap. Saya di Kemuku saudara ibu Nahdien. Jamaah saya Nahdien semua, tapi saya bisa masuk, punya pasar ikhlas, punya senam, punya makan gratis. Itu. Jadi bersatu harus kita lakukan gitu loh. Apa yang diajarkan Islam, mari kita jadikan sebagai pemersatu kita. Itu kata kuncinya. Dan banyak di tempat-tempat lain juga seperti itu, Bapak Ibu. Rumah sakit Rumani itu, Rumah sakit Rumani Semarang itu punyanya Nahdien, tapi diwakafkan ke Muhammadiyah, jadi bersatu. Tapi di Tegal juga kayak gitu. Jadi kalau kita tinggi-tinggian bendera, ndak akan pernah bisa maju. Gitu loh. Nah, ini contoh real di banyak. Di Lombok pun demikian, Bapak Ibu. Lombok tuh Nahdien. Kemarin kita beri dana lazis dari Muhammadiyah buat rumah sakit jalan berhidup. Alhamdulillah. Jadi apa yang menjadi pesan agama itu yang menjadi pemersatu. Jadi bukan benderanya gitu loh. Mau di depan monggo, siapa monggo, yang jelas syariat Islam itu yang mempersatukan kita. Ya, jadi ini hal yang harus kita bisa ambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa tadi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi hudan rahmatan liqaumi yu'minun, untuk mereka yang mau beriman kepada Allah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir, ya, Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Nah, jadi Allah itu tidak ada lawannya. Ya, Allah Maha Kuasa. Jadi kita harus mau tidak mau harus memasrahkan diri kepada Allah. Nah, maka kalau dalam sholat Jumat kan ada wasiat apa? Wala tamutunna illa huwa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sampai kamu benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Gitulah. Jadi monggo kita sama-sama renungkan itu pesan-pesan sholat Jumat itu. Ya. Dalam ayat ini Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Ya. Dan semua kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepadamu. Ya. Manuthabbitu fi bu'adak, ya, cerita-cerita itu yang akan meneguhkan hatimu. Jadi bahasa sederhananya, kalau Bapak dan Ibu sementara ini kan di masyarakat sering beradu tentang nenek moyang. Nenek moyang kita siapa? Adam alaihissalam. Tapi ada nenek moyang yang satu lagi yang disampaikan oleh Darwin. Siapa? Monyet. Tinggalnya di mana? Hutan. Aturannya ada apa enggak? Ora pati genah. Nah, kan di masyarakat sering ketika kita ingatkan, Pak, Bu, ini kok jauh dari tuntunan Islam. Ya, terus jawabannya apa? Ki, orang tua dulu yang ngomong kudu kayak ini, gitu ya.
Kalau dibilang ini keliru malah marah. Nah, itu tandanya nenek moyangnya siapa? Nah, nanti tinggal difoto, sandingkan sama apa enggak kayak gitu ya. Jadi kalau kita bilang nenek moyang kita Adam alaihi salam, tidak mungkin bertentangan dengan aturan Allah ya. Nah, maka ayo kita sama-sama mengoreksi. Kalau itu memang amalan baik, mesti arahnya benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Misalkan Muharram, akeh kondangan ora? Enggak ada. Kenapa ora hajatan Muharram? Kata nenek moyangku dulu, nanti kalau kondang hajatan di bulan Muharram sial. Apa benar seperti itu? Cari rujukannya. Kalau enggak, berarti nenek moyang dimaksud adalah kayak gitu ya. Nanti dicek, ini untuk keselamatan kita. Ya, Allah sampaikan wa kullan naqussu 'alaika min ambai rusul. Ya, aku semua telah ceritakan kepada Muhammad berita-berita tentang Rasul untuk menguatkan hatimu. Ya, waja'aka fi hazil haq, dan datang kepadamu kebenaran terhadap cerita-cerita tersebut. Ya, wa mau'izatun, dan sebagai nasihat, wa zikra lil mu'minin, dan sebagai pengingat untuk orang-orang yang beriman. Nah, maka Bapak dan Ibu, idealnya coba di antara kita ini yang hafal 25 nabi dan ceritanya berapa orang? Ya, jadi setiap nabi itu punya episode, punya cerita. Itu yang harus kita coba ketahui biar kita mendapatkan nasihat, biar kita mendapatkan pengingat di sana gitu loh. Ya, tapi kita lebih cenderung nonton sinetron, nonton sepak bola. Padahal yang diperintah apa? Kalau kamu kepingin ketenangan, kebahagiaan, baca itu kisah-kisah para rasul. Ya, Nabi Adam kurban sejak Nabi Adam itu. Ya, bukan sejak Nabi Ismail, sejak Nabi Adam. Kemudian Hud, ya, kemudian Nuh, itu semua punya cerita dan ceritanya menarik untuk kita ambil pelajaran. Coba kita mulai dari diri kita sendirilah, ya. Sak bulan satu cerita saja, ya, satu nabi saja untuk kita pahami, kan tidak berat lah, ya. Baca itu ceritanya Nabi Ibrahim bagaimana dia menemukan Allah, ya. Nabi Ismail bagaimana kesabarannya, gitu. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu cobalah kita baca sebulan satu nabi saja. Di sini ada bukunya enggak? Ada. Nah, itu di sini sudah ada bukunya, tinggal dibaca gantian lah sambil nunggu waktu sholat, ya sudah dibaca satu nabi, ya, besok lagi satu nabi lagi. Itu kita mulai ceritakan kepada anak-anak kita. Ya, selama ini anak-anak kita hanya belajar tapi tanpa pernah mengetahui sejarah. Padahal sejarah itu penting, ya, sejarah itu penting. Dan orang itu, Bapak dan Ibu, kepingin anaknya taat dan patuh tergantung kepada bagaimana kita sebagai orang tua menceritakan masa lalunya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Jadi ini semangat kemerdekaannya flashback kepada kisah-kisah Al-Fil, ya, dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Saya kira itu karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.